Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mekanik iCorps. Kali ini saya akan membahas tentang problem hidrolik pada PC400 LC-8. Trouble yang keenam ini adalah berkaitan dengan fan control mode tidak berfungsi atau responnya lambat. Nah, tentunya teman-teman terlebih dahulu sebelum melakukan troubleshooting ini adalah persiapkan tools yang akan digunakan, yaitu berupa tool PPM, pressure gauge, dan lain-lain. Dan ada kemungkinan kerusakan pada beberapa komponen pada problem ini. Yang pertama adalah kemungkinan kerusakan di LS EPC valve, kemudian ada di clogging LS orifice. Yang ketiga adalah kemungkinan kerusakan di adjustment pada LS valve-nya, dan yang keempat kemungkinan kerusakan pada servo pistonnya. Bagaimana cara melakukan pengecekannya? Tentunya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kemungkinan kerusakan pada LS EPC valve. Bagaimana cara melakukan pengecekannya ya teman-teman? Yang pertama adalah engine harus posisi running dan high idle. Posisikan travel speed, nanti ada dua mode pengecekan, yaitu ketika travel speed di posisi low dan di posisi high. Nah, kemudian untuk travel lever sendiri, ketika travel speed di posisi low harus kondisi netral. Jadi posisikan travel speed di posisi low, kemudian travel lever di posisi netral, dan ukur output LS EPC pressure-nya. Standar sekitar 14 kilo untuk output pressure LS EPC valve. Apabila kurang, kemungkinan ada kebuntuan pada LS EPC valve. Teman-teman bisa lakukan pengecekan pada LS EPC valve itu sendiri, apa-apa lagi ngejam atau apapun. Itu cek aja, lokasi ada di hidrolik pompa. Oke, yang kedua yaitu posisikan travel speed pada high speed. Kemudian gerakan travel lever seperti kita mengoperasikan travel levernya ke kanan, ke maju atau mundur ya, seperti itu teman-teman, dan ukur berapa LS EPC valve output pressure-nya. Standarnya adalah 0. Oke, sangat mudah bukan? Hanya ada dua kondisi, dan teman-teman bisa melihat pressure-nya, menentukan mana yang bermasalah. Yang kedua, kemungkinan ada kerusakan pada LS circuit orifice-nya. Nah, ini kemungkinan buntu. Kenapa bisa buntu? Tentunya pasti ada proses perawatan dari sahabat mekanik yang kurang tepat, penggantian oli yang kurang tepat, kontaminasi dari gram-gram atau kotoran-kotoran, filter yang tidak dilakukan penggantian dengan baik, tidak sesuai schedule, dan mungkin tidak genuine. Nah, perlu ditekankan, unit ini PC408 ini sangat awet teman-teman. Kalau memang proses maintenance-nya itu baik, saya bisa hitung-hitungan bagaimana cara menjaganya, cara melakukan maintenance programnya, kemudian berapa cost yang dikeluarkan selama 1 tahun, 5 tahun, bahkan unit ini bahkan lebih awet. Jangan khawatir teman-teman membeli unit ini, karena unit ini sangat bandel dan juga bisa balik modal tentunya cepat. Hanya ada beberapa kemungkinan kerusakan kalau memang teman-teman betul melakukan pola maintenance-nya. Oke, yang ketiga adalah kemungkinan kerusakan pada adjustment LS valve-nya. Nah, jangan sekali-kali melakukan adjustment kalau tidak didampingi dengan mekanik expert ya. Cara melakukan pengecekan untuk LS valve-nya ini apakah bermasalah atau enggak, tentunya dengan melakukan pengukuran, yaitu pada pump discharge pressure dan juga LS valve output pressure-nya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Ketika
seluruh attachment itu netral, pump discharge pressure maupun LS valve output pressure-nya ini pressure-nya sama, tidak ada perbedaan ketika control levernya netral. Nah, ini tanda-tandanya teman-teman. Netral, lihat aja teman-teman di front pump pressure dan rear pump pressure, apakah pressure-nya sama dengan LS valve output pressure-nya. Ketika sama, ketika netral berarti bagus. Sekarang kita coba dengan travel tanpa beban. Kita pergerakan levernya itu setengah. Lihat untuk pump discharge pressure-nya, front pump, rear pump pressure-nya kita lihat. LS valve output pressure-nya kita lihat. Apakah hasilnya berbanding 1:0,6 atau tidak? Apabila memang hasilnya itu berbanding 1,1 dibanding 0,6 berarti betul. Misalkan ini teman-teman sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, tapi tidak apa-apa, saya akan jelaskan lagi. Di sini maksudnya 1:0,6 adalah jika nih misalkan pressure pompanya itu 10, maka LS valve output pressure-nya itu harus 6 kilo. Nah, misalkan 10 kilo berarti LS pressure-nya harus 6 kilo. Nah, seperti itu teman-teman, ilustrasi dari pump discharge pressure dan LS output pressure-nya. Kemungkinan penyebab keempat adalah pada kerusakan di piston servo pistonnya. Nah, servo piston ini kemungkinan kerusakan pada internalnya ya, mungkin patah atau bengkok atau sudah aus. Nah, tentunya ada beberapa cara ya melakukan pengecekan ini. Caranya biasanya noise, pasti hidrolik pumpnya, kemudian pasti ada gram-gram material pada plug hidrolik pump maupun pada hidrolik filter maupun pada hidrolik tanknya, olinya itu terkontaminasi. Nah, tentunya lakukan pengecekan ya. Pasti banyak gram-gram yang bisa menyebabkan servo pistonnya ini rusak. Apabila tidak ada gram-gram sama sekali, sangat jarang sekali problemnya ini, servo piston ini rusak. Biasanya tanda-tandanya seperti itu teman-teman ya, apabila servo piston itu mengalami kerusakan. Oke teman-teman, untuk problem fine control mode tidak bisa berfungsi atau responnya lambat, ada 4 kemungkinan penyebab ya. Saya simpulkan, yang pertama adalah LSEPC valve, yang kedua adalah kebuntuan pada orifice pada LS circuitnya, kemudian yang ketiga adalah misadjustment pada LS valve, yang keempat adalah pada servo pistonnya yang kemungkinan bermasalah. Nah, ini letaknya semuanya ada di pompa ya. Oke, demikian Mentors pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan semua bekerja di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.